Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Nah kali ini guys, aku akan menyampaikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Biar kamu gak lupa, aku tulisin dulu ya. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama, bangun pagi. Yang kedua, gak kalah penting guys, yaitu beribadah. Lalu yang ketiga, yaitu berolahraga. Yang keempat, makan sehat dan bergizi. Yang kelima, gemar belajar. Yang keenam guys, yaitu bermasyarakat. Yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu tidur cepat. Sekarang kita bahas satu-satu guys. Perhatikan ya. Yang pertama ada bangun pagi. Bangun pagi ini itu penting banget guys, karena itu melatih disiplin dan memulai hari dengan energi yang positif. Terus bangunnya jam berapa? Ya sebelum sholat subuh kita melaksanakan sholat tahajud terlebih dahulu. Yang kedua guys, ada beribadah. Kalian bisa sholat di masjid, lalu mengaji. Setelah mengaji dilanjutkan dengan menambah hafalan Al-Quran. Pokoknya semua kegiatan yang berhubungan dengan ibadah. Karena guys, jin dan manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah. Sekali lagi nih ya, hanya untuk beribadah. Paham kan? Kemudian yang ketiga guys, berolahraga. Kamu itu harus olahraga setiap hari. Gimana sih olahraganya? Ya bisa jogging, bisa ngepel rumah, nyapu halaman, menimba, atau nih ya bisa juga mijitin ayah kalian yang lagi kecapean. Itu juga termasuk olahraga loh. Bukan hanya sehat yang kalian dapatkan, tapi kalian juga bisa dapat fulus. Yang keempat, makan sehat dan bergizi kalau ada. Kenapa aku bilang kalau ada? Ya karena kebanyakan dari kita itu nggak ada guys. Ngarepin makan bergizi gratis dari pemerintah. Hah, udahlah, nggak usah halu. Yang kelima, gemar belajar. Di rumah belajar, di sekolah belajar, di pasar belajar, di semua tempat kita belajar. Males. Apa? Apa kamu bilang? Males? Ya ampun, belum pinter aja udah males. Nanti gimana ya kalau jadi pejabat? Masa waktu ditanyain plonga-plongo doang? Ya nggak tahu, tanya saya. Yang keenam, bermasyarakat. Gotong royong, kerja bakti, tolong menolong. Waliman. Apa? Walimahan? Loh, berarti ada hubungannya dong sama yang nomor 4. Jadi nggak usah nunggu MBG dari pemerintah. Paham ya dek ya? Yang ketujuh, tidur cepat. Dari waliman tadi. Loh, kok walimahan lagi sih? Tapi bener loh guys, habis dari walimahan kita dapat makanan sehat dan bergizi. Nah, makanan itu bisa membuat kita tidur lebih cepat dan tidak kelaparan. Emang ya, tetangga kita itu lebih peka dari pemerintah. Udah ya, gitu aja ya. Kalau ada walimahan, ajak aku dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di sekolah kita tercinta ini. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu kita limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf hari ini nggak ada hitungan karena listriknya ada trouble ya. Tetapi yang membuat Pak Nur bahagia, yang membuat Pak Nur senang, walaupun tidak dihitung semuanya sudah berkumpul di halaman. Hari ini Pak Nur akan menyampaikan sebuah materi pendek. Ya, nanti beberapa orang saya tunjuk untuk maju, terutama sing gak ngrungokne, tak kokon maju. Ya, kayak aja guyu wae kae.
Torik maju. Ayo berdiri di sana. Oke, jadi begini, dengarkan baik-baik. Nanti beberapa orang saya suruh maju. Pak Nur dulu dikasih tahu sama pelatihnya Pak Nur. Ketika seseorang itu melakukan sebuah hal atau perbuatan selama 30 hari berturut-turut, melakukan sebuah kegiatan 30 hari berturut-turut, maka di hari yang ke-31 itu akan menemukan keajaibannya. Coba Mas, berdiri sana Mas, ikut sana Mas. Ya kamu, berdiri ikut sana. Ini kon baleni gak iso iki. Ayo ikut saudaramu sana. Pak Nur ulangi lagi ya. Ketika seseorang itu melakukan sebuah kegiatan selama 30 hari berturut-turut, di hari yang ke-31 dia akan menemukan keajaibannya. Contoh, jika seseorang itu melakukan sholat tahajud selama 30 hari berturut-turut, gak putus, di hari yang ke-31 dia akan menemukan keajaibannya. Apa keajaibannya? Bangun malam tanpa dialarm, tanpa dibangunkan. Dia sudah auto bangun. Itu keajaibannya. Kalau dihubungkan dengan kegiatan apel pagi hari ini kan semuanya kan auto, nggak ada yang ngomando kan, nggak ada yang memanggil, nggak ada yang ngitung. Pak Nur juga ngitung, ya, semuanya duduk di sini, auto. Jadi kegiatan yang kita lakukan selama 30 hari berturut-turut tanpa putus, di hari yang ke-31 itu kita akan menemukan keajaibannya. Maka bagi yang belajar apapun, lakukanlah 30 hari berturut-turut tanpa putus. Nanti hari yang ke-31 kalian akan menemukan keajaibannya. Belajar nulis aksara Jawa, ya, lakukan 30 hari berturut-turut tanpa bolong. Hono coroko doto sawala pada saya mau kebodongo, mana ya? Atau kamu membuat kata-kata sendiri, kamu tulis sendiri. Mugaru. Lakukan selama 30 hari. 30 di hari yang ke-31 kalian akan menemukan keajaibannya. Tanpa berpikir, wes auto wae, dikon nulis Jawa iku wis seret. Sayangnya kita itu kan tidak seperti itu. Anak-anak yang selama 30 hari berturut-turut itu melakukan sholat subuh di masjid misalnya, di hari yang ke-31 wis menemukan keajaibannya. Sholat ke masjid itu bukan beban, tapi sudah menjadi kebiasaan. Itu materinya hari ini. Bagaimana Pak seandainya kita melakukan hal negatif selama 30 hari berturut-turut? Mas, coba berdiri sana, iya. Ini bertiga ini nanti saya suruh untuk mengulang apa yang disampaikan Pak Nur ini. Kalau nggak bisa, saya setrap. Guyang guyu, kalau sing lucu, ya, iku nggarai garing untune, tapi gak paham.
Ya. Itu jenenge mepe untu. Untune garing tapi nggak paham. Lalu lanjutkan. Kalau 30 hari melakukan hal yang negatif bagaimana Pak? Di hari yang ke-31 itu juga akan menemukan keajaibannya. Umpama nih, selama 30 hari itu ada anak yang meso, golek sendal meso, gitu, ketemu koncone meso. Di hari yang ke-31 dan seterusnya dia akan auto dalam alam bawah sadarnya itu ada apa-apa meso. Jadi terletak pada 30 hari pertama itu sebenarnya. Kenapa puasa 30 hari? Itu untuk melatih kita. Nek puasanya bener, ya ta? Puasanya bener, sholat yang masjid iku enteng. Biasanya kan tarawih, biasanya kan sholat subuh berjamaah. Itu selama 30 hari itu. Jadi alam bawah sadar kita itu akan terbentuk dari 30 hari kebiasaan kita yang kita lakukan itu. Pak, alam bawah sadar itu apa Pak? Misalnya begini, saya kasih contoh, ilmu penting ini. Pak Nur tidak pernah belajar nulis pakai tangan kiri, nggak pernah. Belajar nulis tangan kiri nggak pernah. Tapi ketika Pak Nur dikasih spidol, Pak Nur disuruh nulis mugaru, bisa. Kenapa tangan kiri yang tidak pernah dipakai untuk belajar nulis kok tiba-tiba bisa nulis? Kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Ya, sini. Beri tepuk tangan. Kenapa? Karena berlatih. Karena berlatih. Mau ngomongi gak dilatih kok. Dah. Ya. Ini gak dilatih ini tangan kiri ini gak dilatih. Tapi ketika dikasih spidol, disuruh nulis mugaru, walaupun pelan-pelan, gitu, walaupun tidak sebagus tangan kanan, tapi bisa. Kenapa kok seperti itu? Ada yang bisa jawab? Ya, sini. Beri tepuk tangan lagi. Ya, semangat ya temannya. Kenapa? Karena sudah terbiasa menulis mugaru. Karena sudah terbiasa menulis mugaru. Loh ini kan nggak terbiasa ini. Tahu ke tangan kanan, Pak. Lah ya tangan kiri kok bisa? Nggak dilatih? Oke, sudah. Ada yang bisa menjawab lagi? Ya, Rini. Kenapa? Karena keajaiban. Karena keajaiban. Keajaiban dari mana? Nggak pernah dilatih. Dari dunia. Dari dunia. Wow, jawabannya bagus sekali, tepuk tangan ya. Jangankan tangan kiri, kaki kanan tidak pernah dilatih untuk menulis. Dikasih spidol, walaupun pelan-pelan bisa nulis mugaru. Kenapa kok bisa? Pertanyaannya. Ayo sini. Iya, kenapa? Karena keseriusan dan ketekunan. Karena keseriusan dan ketekunan. Oh, nggak pernah dilatih kok keseriusan ketekunan. Harus serius. Oh, harus serius. Oke. Ada yang lain jawabannya? Kakimu yang kanan itu nggak pernah kamu latih untuk menulis. Jajal dekor spidol, walaupun pelan-pelan kau nulis mugaru pasti bisa. Kenapa kok bisa? Ada yang bisa jawab? Kita kan nih jalur hadiah kita kan ya. Oke, wes gak ono sing bisa jawab. Saya kasih tahu. Tapi saya kasih satu pertanyaan lagi. Sebenarnya bisa itu tempatnya di mana? Apakah di tangan? Apakah di kaki? Di mana? Di otak. Di alam bawah sadar. Orang yang mempunyai keahlian, orang yang bisa, ternyata bisa itu tempatnya bukan di tangan, bukan di kaki, bukan di anggota tubuh kita, tapi di alam bawah sadar. Ketika alam bawah sadar itu
sudah mencatat, merekam apa yang kita lakukan, itu walaupun tidak dilatih akan bisa. Jadi tugas kita itu sebenarnya belajar itu memasukkan materi-materi itu diulang-ulang selama 30 hari sehingga masuk ke alam bawah sadar, sehingga ketika dibutuhkan materi itu akan keluar. Ada anak yang pintar bahasa Inggris kan ya? Mana? Axel mana Axel? Sel, coba sini Sel. Kamu belajar bahasa Inggris itu dari mana? Kok bisa nyerocos seperti itu? Saya belajar bahasa Inggris dari YouTube sejak kecil, pas waktu TKB lebih tepatnya. Iya, film apa? Film atau apa? Semuanya sih, bisa lagu, bisa cerita, bisa film, bisa konten kreator dari luar negeri juga bisa. Tadinya kamu paham enggak itu? Pas dulu sih itu aku gak paham, pas pertama jelas. Tapi apa tuh, karena aku waktu masih kecil itu suka niru-niru apapun termasuk kata, itu makin lama itu aku makin terlatih dalam bahasa Inggris. Jadi karena berkat apa tuh bantuan aku yang suka niru-niru suaranya orang, itu aku udah jadi jago bahasa Inggris. Oke, dan itu belajarnya lama ya. Kamu mengamatinya itu lama. Dan Axel namamu ya? Iya, Axel. Axel ini pelajaran bahasa Inggrisnya itu sudah di alam bawah sadarnya, sehingga ketika dia itu diminta Pak Nur untuk menjelaskan sesuatu pakai bahasa Inggris, keluar aja gitu loh. Sebenarnya itu yang dibutuhkan, hanya pembiasaan dan terus menerus itu, continue itu. Sayangnya kan nggak begitu teman-teman ya. Belajar opo wae gak seneng. Oke Sel, terima kasih Sel. Belajar opo wae gak seneng. Belajar bahasa Jawa tambah stres. Belajar matematika gak seneng, belajar IPA gak seneng. Jadi dari 13 mata pelajaran itu apa yang kamu senangi Mas? Nggak ada yang saya senangi Pak. Ya wes, seperti itu. Oke, Pak Nur akan menunjuk satu orang dulu. Mas, sini Mas. Ya, kamu. Ya. Coba jelaskan apa yang disampaikan Pak Nur tadi. Versi sendiri, Pak. Kata-kata sendiri. Kalau orang melakukan hal baik 30 hari berturut-turut, kan ada keajaiban. Udah, Pak. Udah itu. Kamu ngono perasaan ini. Iya, Pak. Awal-awal. Ya coba. Kayak kata kamu sendiri lagi. Contohnya kalau orang sholat tahajud 30 hari berturut-turut, hari ke-31 bangun tanpa alarm. Oke, silakan duduk. Ayo. Saudara pertama, sini. Ini punya adik, ini punya saudara-saudara ini. Ayo diulangi lagi apa yang disampaikan Pak Nur tadi. Pakai kata-katamu sendiri. Menulis apa berlatih 30 hari menulis. Bagaimana seandainya ada orang gitu bermain boneka selama 30 hari berturut-turut? Ayo gimana jadinya? Ya kebiasaan, turunan boneka terus sampai gede. Dia punya boneka dia. Belum masih laki-laki masih perempuan boneka itu turinannya arek wedok biasa nih kan ya. Oh, Pak Nur dulu kalau ndelok boneka gitu, yang pasar ndelok boneka. Dituaplek karo bapak Pak Nur. Ndelok apa? Boneka, Pak. Iku dudu dolananmu. Ngono langsung ngono deh. Mas, sini Mas. Bisa yang disampaikan Pak Nur tadi? Oke, tugasnya berdua. Nanti melihat YouTube-nya karena ini akan diupload sama Pak Nur ya, dan tuliskan 1 lembar, ya.
Oke, kembali berdiri di sana. Ada yang bisa menjelaskan dengan kata-katanya sendiri? Ada? Oh ya, ayo. Ringkas, padat, jelas. Ojo suwi-suwi, langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih 1%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Nur tadi yaitu adalah kebiasaan kita ke 30 hari ke depan, maka jadi ajaib. Kalau ibaratnya, saya tunjuk satu ya, sorry. Let me see. Oke, langsung tunjuk. Eri dari kelas 8D. Eri kan setiap hari kan di kelas 8D kan setiap hari membuat keburukan kan. Beneran dia kayak buat keburukan. Nah, kebiasaan itu menjadi buat dia itu bisa lebih buruk lagi. Kayak ibaratnya aku itu menghafal tentang Undang-Undang nomor 23 tahun 2007. Kelas 7 sudah tahu semua? Belum? Belum tahu? Mohon perhatian para anak-anak kelas 7 Mugaru. Perlu kami beritahukan bahwa sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian, bahwa setiap pemakai jalan raya yang hendak melintas jalan kereta api wajib mendahulukan lewatnya kereta api. Nah, aku cuma sampai situ saja. Di bulan depannya nanti aku akan beritahukan kalian semua. Oke ya anak-anak? Lanjut. Nah, sekarang selanjutnya yaitu adalah diperhatikan Sadiam atau enggak ini anak-anak laki-laki nih? Oke, lanjut. Tadi, itu siapa itu yang ngaca itu? Astagfirullahaladzim. Ojo membuli. Sudah dicatat di surah Al-Hujurat loh, hati-hati. Yang membuli masa depannya akan terkena bullying. Iku salahmu dewe ya. Duduk salahnya wong. Lanjut. Nah, jadi contohnya sholat tahajud. Kebiasaannya kan bangunnya 2:30 kan. Nah, itu kalau kalian sholat tahajud 2:30, kalian juga bisa kebiasaan bangunnya 2:30 tanpa dialarm langsung bangun. Gitu loh, Rek. Kalau ibaratnya kalian masuk sekolah jam 6:30, itu kebiasaannya 5:30. Jam 5:30 masuk ke sekolah Mugaru, itu bakal kalian juga kebiasaan. Yang kayak telat-telat itu bakal kebiasaan masuknya telat. Gitu loh, Rek. Paham kan? Diperhatikan. Ya. Sudah selesai? 100% selesai? Yang perempuan beneran sudah 100%? Ya Pak ya? Ya udah, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, karena waktu terbatas kita akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.